Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Muhammad Rasyad, NPM 038. Kenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fadila, NPM 001. Di sini kita akan membahas artikel yang telah kita buat minggu kemarin dengan judul Peran Generasi Gen Z dalam Paradigma Pertahanan Geopolitik Indonesia. Langsung saja kita ke pembahasan ya. Yang pertama ada Gen Z. Generasi Gen Z yang mencakup individu yang lahir antara tahun 1997 hingga 2010 memiliki karakteristik unik yang membedakan mereka dari generasi sebelumnya. Salah satu ciri paling mencolok dari generasi Gen Z adalah bahwa mereka tumbuh dalam era kemajuan teknologi yang pesat sebagai digital native. Mereka tidak pernah mengalami dunia tanpa internet dan perangkat digital, sehingga terbiasa menggunakan smartphone, tablet, dan komputer untuk berkomunikasi, belajar, dan mengakses informasi. Keterampilan teknologi ini membuat mereka sangat adaptif dan belajar cepat dalam menggunakan berbagai aplikasi dan platform digital. Akses yang hampir tidak terbatas terhadap informasi memungkinkan generasi Gen Z untuk menjadi lebih kritis dan analitis dalam memproses data yang mereka terima. Mereka cenderung lebih terlibat dalam isu-isu sosial dan politik dibandingkan generasi sebelumnya, menggunakan media sosial sebagai alat untuk menyuarakan pendapat, mengorganisir gerakan sosial, dan mempengaruhi kebijakan publik. Kesadaran mereka terhadap isu-isu global seperti perubahan iklim dan hak asasi manusia menunjukkan bahwa mereka tidak hanya fokus pada masalah lokal, tetapi juga memahami konteks yang lebih luas. Generasi Z memiliki minat yang tinggi dalam kewirausahaan dan inovasi, seringkali menciptakan konten kreatif atau memulai usaha yang berfokus pada solusi untuk masalah sosial dan lingkungan. Keterampilan teknologi yang mereka miliki memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan menciptakan peluang dalam ekonomi digital dengan kesadaran yang lebih besar terhadap kesehatan mental. Mereka juga lebih terbuka untuk membahas isu-isu terkait kesehatan mental dan mencari dukungan ketika diperlukan. Nah, selanjutnya saya akan membacakan geopolitik Indonesia. Geopolitik Indonesia merujuk pada analisis dan pemahaman tentang bagaimana faktor geografis mempengaruhi kebijakan luar negeri dan hubungan internasional negara ini. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi strategis yang terletak di persimpangan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai titik penting dalam jalur perdagangan internasional yang tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga tantangan dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional. Keberagaman etnis, budaya, dan bahasa di Indonesia juga menambah kompleksitas dalam pengelolaan geopolitik, di mana pemerintah harus menjaga persatuan dan integritas di tengah keragaman tersebut. Lalu, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang berkaitan dengan dinamika regional dan global. Sebagai anggota ASEAN, Indonesia berperan aktif dalam kerjasama regional untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan di Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga terlibat dalam berbagai forum internasional seperti G20 yang kemarin dan PBB dan mempromosikan kemerdekaan. Berarti cut ya. Anges gue lanjut. Untuk mempromosikan kepentingan nasional. Untuk mempromosikan kepentingan nasional dan berkontribusi pada isu-isu global seperti perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, dengan sumber daya alam yang melimpah. Indonesia juga memiliki potensi besar untuk menjadi pemain kunci dalam ekonomi global. Tapi juga harus menghadapi tantangan dari negara-negara lain yang memiliki kepentingan yang serupa. Lalu perkembangan teknologi dan komunikasi yang pesat juga mempengaruhi geopolitik di Indonesia. Generasi muda, termasuk generasi kita yang disebut generasi Gen Z ya, semakin terlibat dalam advokasi isu-isu sosial dan politik melalui platform digital yang memungkinkan mereka untuk mempengaruhi kebijakan publik dan menciptakan gerakan sosial. Hal ini guys. di waktu diem. Hal ini menunjukkan bahwa geopolitik Indonesia tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor tradisional, tetapi juga oleh dinamika sosial teknologi yang terus berkembang. Dengan memanfaatkan posisi geografis dan sumber daya yang ada, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat, Indonesia dapat membentuk kebijakan luar negeri yang lebih responsif dan adaptif terhadap tantangan global yang ada. Yang terakhir ada kesimpulan.
Perkembangan teknologi dan komunikasi yang pesat telah mengubah dinamika geopolitik Indonesia, terutama dengan munculnya generasi Z yang lebih terlibat dalam advokasi isu-isu sosial dan politik melalui platform digital. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi semakin penting. Dalam hal ini menunjukkan bahwa geopolitik Indonesia tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor tradisional, tetapi juga oleh dinamika sosial dan teknologi yang terus berkembang. Dengan memanfaatkan posisi. Dengan memanfaatkan posisi. Mana ini? Ini dengan memanfaatkan posisi. Dengan memanfaatkan posisi geografis dan sumber daya yang ada, serta melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, Indonesia dapat membentuk kebijakan luar negeri yang lebih responsif dan adaptif terhadap tantangan global yang ada. Kesadaran akan pentingnya kolaborasi regional dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan akan menjadi kunci bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan geopolitik di masa depan dan mencapai tujuan sebagai negara yang mandiri dan maju. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.